the Baseface Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Musdalifah dengan NIM 105721118023. Saya dari kelas M23E, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menampilkan tugas video tentang materi sejarah komputer dan perkembangan saat ini guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Musyriadi Musyran, Eskom MM. Apa itu komputer? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Akan tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmetika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Siapa awal pula penemu komputer? Dalam buku Cecep, Kurnia Sastra Dipraja berjudul Fundamental Hardware dan Jaringan Komputer jelaskan bahwa penemu komputer pertama kali adalah Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871, seorang matematikawan asal Inggris. Dia juga dikenal sebagai bapaknya komputer karena telah mengemukakan ide tentang komputer yang mampu diprogram. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer secara garis besar dipisahkan menjadi dua era, yaitu era sebelum tahun 1940 dan sesudah 1940. Sebelum 1940, komputer hanya berfungsi sebagai kalkulator, sedangkan setelah 1940, komputer sudah melewati 5 kali perubahan dan masih terus berkembang. Berikut ini sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama ada abakus hingga kalkulator. Sebelum tahun 40, komputer hanya berfungsi sebagai alat hitung pertama. Sekitar 5.000 tahun yang lalu dibuat abakus yang berasal dari Mesir. Kemudian dibawa ke Cina dan dikenal dengan nama Cipoa atau Sempoa atau Swipoa. Kemudian muncul kalkulator roda numerik 1 pada tahun 1642 yang ditemukan Blaise Pascal saat berusia 18 tahun. Bentuknya yaitu memiliki 8 roda bergerigi yang bisa menjumlahkan angka sampai 8 digit. Yang kedua, ada komputer generasi pertama. Terjadinya Perang Dunia Kedua mendorong terciptanya komputer generasi pertama. Era ini terjadi kisaran tahun 1942 hingga 1959. Awalnya, Jerman membuat komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali, sementara Inggris berhasil menyelesaikan Colossus yang fungsinya memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Seorang insinyur Harvard, Howard H. Aiken, yang bekerja sama dengan IBM juga memproduksi kalkulator elektronik untuk Navy. Ukuran kalkulator mencapai setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Fungsinya untuk menghitung aritmetika yang lebih kompleks. Yang ketiga, ada komputer generasi kedua. Pada tahun 1960-an, komputer generasi kedua ini mulai berkembang dengan penggunaan transistor untuk menggantikan tube vakum sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi kedua ini juga sudah menggunakan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat ketika berproses data. Beberapa contoh komputer generasi kedua ini yaitu Stritch, Large, Dech PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Komputer generasi kedua ini sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan, terutama untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, yaitu komputer generasi ketiga.
Pada generasi ketiga ini, kisaran 1965 sampai 1971, komputer sudah semakin baik dalam hal hardware maupun software. Seiring dengan penemuan integrated circuit atau IC dalam komponen komputer, perangkat komputer menjadi semakin lebih kecil tanpa mengurangi kemampuannya dan bahkan semakin meningkat. IC ini dikemukakan oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments tahun 1958. Pada era ini, perkembangan komputer dapat maju dengan pesat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Yang kelima, ada komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini muncul kisaran waktu 1980-an. Pada masa ini, komputer semakin maju dalam segi kecepatan, penyimpanan, hardware maupun software. Komputer pun semakin banyak dipasarkan, termasuk pula komponen-komponennya. Kemajuannya antara lain menyatukan berbagai IC menjadi komponen VLSI atau Very Large Scale IC. Produk komputer saat itu antara lain Intel Pentium 1, Celeron Pentium 2, Core i3, i5, i7, Ivy Bridge G buatan Intel, dan ada juga AMD K6 Athlon. Beberapa software yang banyak digunakan ialah Word dan Spreadsheet. Komputer pun muncul dalam bentuk video game seperti Atari 2600. Yang keenam atau yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini mengalami sejumlah perkembangan pesat hingga sekarang ini. Baik dari segi bentuk, sudah semakin kecil dan praktis. Dari segi software, komputer sekarang sudah dapat digunakan sesuai keinginan manusia. Bentuknya pun sudah tidak bermacam-macam, hingga sangat kecil seperti smartphone dan jam tangan. Pengembangan pun terus dilakukan dan entah seperti apa nanti komputer generasi ke-6. Selanjutnya, perkembangan komputer saat ini. Perkembangan komputer saat ini terus mengalami kemajuan pesat dalam berbagai aspek, baik dari segi perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Berikut beberapa tren utama dalam perkembangan komputer saat ini. Yang pertama, ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Yang kedua, ada komputasi awam atau cloud computing. Yang ketiga, ada komputasi kuantum. Yang keempat, ada Internet of Things atau LOT. Yang kelima, ada perkembangan perangkat keras. Yang keenam, ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Dan yang ketujuh, ada keamanan cyber atau cyber security. Dan yang kedelapan, ada edge computing.